Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan bahas mengenai pembuktian trigonometri. Nah, jadi jika ada soal kayak gini, jika alfa, beta, dan gamma sudut-sudut pada segitiga ABC, tunjukkan. Yang pertama, sin alfa plus beta sama dengan sin gamma. Nah, jadi di sini poinnya adalah kita disuruh memperhatikan segitiga ABC. Nah, kalau kita perhatikan di segitiga ABC itu ada apa ya? Nah, jadi kita gambar terlebih dahulu segitiga ABC ya. Nah, jadi segitiga ABC ini misalkan ada sudut alfa, kemudian ada beta, kemudian ada gamma. Nah, yang kita ketahui jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, jadi dapat kita tuliskan alfa plus beta plus gamma itu sama dengan 180 derajat. Sementara yang ada di soal adalah sin alfa plus beta. Jadi yang kita cari adalah alfa plus beta itu sama dengan 180 derajat minus gamma. Nah, jadi sekarang kita sudah mendapatkan toolsnya. Jadi kita tulis bukti di sini. Nah, jadi sin alfa plus beta dapat kita tuliskan, alfa plus beta dapat kita ganti dengan 180 derajat minus gamma. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan aja sin 180 derajat minus beta, maksudnya minus gamma. Nah, jadi di sini sin 180 derajat minus gamma. Yang perlu kita perhatikan, sin ketika di kuadran 2 itu nilainya positif. Jadi sin itu di kuadran 1 sama kuadran 2 nilainya positif. Nah, berarti di sini kalau 180 derajat minus gamma itu berarti ada di posisi kuadran 2. Nah, jadi dapat kita tuliskan sebagai sin gamma karena kan nilainya positif. Nah, jadi sudah terbukti. Kemudian untuk yang kedua, yang B, sin beta plus gamma sama dengan minus cos alpha atau negatif cos alpha yang benar. Nah, jadi di sini kita manfaatkan lagi. Kalau ini beta plus gamma, berarti yang kita dapat dari sini adalah beta plus gamma sama dengan 180 derajat minus alpha. Nah, jadi di sini beta plus gamma sama dengan 180 derajat minus alpha. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan aja bukti. Nah, jadi sin beta plus gamma itu sama dengan sin 180 derajat min alpha. Karena yang beta plus gamma ini kita gantikan dengan yang di atas ini 180 derajat minus alpha. Nah, jadi 180 derajat minus alpha itu kan posisinya ada di kuadran 2. Dengan kata lain, dapat juga kita tulis seperti ini. Nah, sin 90 derajat plus alpha. Kan 90 derajat ditambah alpha kan posisinya juga sama-sama di kuadran 2. Jadi nggak apa-apa kita ubah dari sini menjadi ini. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kalau misalkan lewat 90 derajat atau 270 derajat itu konversinya kebalikannya. Jadi kalau sin jadi cos, kalau tan jadi kotangen. Nah, kayak gitu. Nah, jadi 90 derajat plus alpha berarti nanti sinnya jadi cos alpha. Masalahnya cos di kuadran 2 itu tandanya berubah menjadi negatif. Nah, jadi dari sini dapat kita tuliskan awalnya kan kalau lewat 90 derajat kan sin kebalikannya jadi cos. Nah, jadi dapat kita tuliskan cos alpha. Tetapi cos di kuadran 2 itu kan negatif. Nah, jadi di sini kita tambahkan negatif. Nah, jadi terbuktikan kalau cos alpha ini hasilnya. Nah, jadi sin beta plus gamma itu nanti hasilnya sama dengan negatif cos alpha. Nah, jadi sudah terbuktikan. Nah, kemudian untuk soal yang C, sin setengah alpha plus beta itu sama dengan cos setengah gamma. Nah, kita manfaatkan juga dari sini tadi. Nah, ini kan sudah ada alpha plus beta sama dengan 180 derajat minus gamma. Nah, jadi di sini tinggal kita tulis aja bukti. Nah, kita tuliskan aja seperti ini, tetap alpha plus beta. Kemudian di sini sin 1/2 alpha plus beta kita ganti dengan 180 derajat minus gamma. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan setengah dikali 180 derajat 90 derajat.
setengah dikalikan minus gamma, jadinya minus setengah gamma. Nah, yang kita ketahui kalau lewat 90 derajat baik itu ditambah ataupun dikurangi, nanti hasilnya jadi kebalikan. Nah, jadi kalau lewat 90 derajat yang sin jadi cos, cos jadi sin. Nah, jadi di sini dapat tak tuliskan aja. Kalau 90 derajat minus sudut sesuatu, nah berarti itu kan ada di kuadran 1. Nah, kalau di kuadran 1 itu kan semuanya positif. Nah, jadi di sini dapat tak tulis aja cos dengan sudutnya setengah gamma, karena di depan ini tetap positif, nggak ada negatif karena di kuadran 1 semuanya positif. Nah, jadi dari sini dapat terbukti kalau ini nanti sin setengah alfa plus beta nanti hasilnya sama dengan cos setengah gamma. Oh, kalau misalkan nggak paham, bisa kita pakai cara lain. Nah, misalkan dari langkah kedua ini ya. Nah, dari langkah kedua ini dapat kita olah, kita pakai rumus sudut rangkap. Nah, jadi misalkan ada sin, misalkan A plus B. Nah, kita manfaatkan aja ini. Ini kan rumusnya sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, jadi sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, dari sini ini dapat kita manfaatkan ya untuk langkah-langkah ini. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan sin 1/2 alfa plus beta. Dari langkah kedua langsung ya. Jadi langsung sin 90 derajat minus 1/2 gamma. Nah, setelah ditulis seperti ini, berarti sin A ini posisinya sebagai A, ini posisinya sebagai B. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan seperti yang di atas ini. Jadi sin 90 derajat nilainya adalah 1, berarti 1. Kemudian cos B berarti cos negatif setengah gamma. Nah, jadi cos negatif setengah gamma. Kemudian ditambah. Nah, cos A, cos 90 derajat nilainya 0. Jadi kalau sin B, misalkan sin B itu kan negatif, sin negatif setengah gamma. Jadi kalau ini ada nilainya, kemudian cos A nilainya 0, berarti kan 0 dikali sin B dengan sin B nya apapun, nanti kan pasti hasilnya 0. Nah, jadi ini kita tambahkan dengan 0. Nah, jadi ini cos negatif 1/2 gamma. Nah, kalau ada negatif yang masuk ke dalam sudutnya sini, misalkan kayak negatif setengah gamma, itu bisa kita tuliskan kayak gini ya. Jadi langsung cos setengah gamma. Karena kenapa? Karena kalau cos sama sekan, kalau misalkan di dalamnya ada negatif di dalam sudutnya, kalau dikeluarkan negatifnya itu nanti otomatis jadi positif. Ya, jadi di sini dapat kita tuliskan langsung jadi positif cos setengah gamma. Nah, jadi terbukti kan kalau misalkan hasilnya yang bawah sama yang atas dengan cara yang sama. Nah, nanti dengan cara yang berbeda pasti kita akan menghasilkan hasil yang sama, jadi sama-sama terbukti benar. Nah, sekian saja untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.